Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian GMI Ebenezer. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ketika Tuhan mengampuni dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan mampu menyucikan, dan darah-Nya yang kudus membuat hidup kita menjadi bersih dari segala dosa. Dan hidup yang kita hidupi saat ini adalah berjuang bukan untuk dosa, tapi berjuang melawan dosa dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, karena Tuhan mampu mengampuni atas segala dosa kami. Beri kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi satu firman yang hidup untuk kami terus memegang teguh kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Mengampuni, tidak mengingat kesalahan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pengampunan itu adalah perintah Allah dan bukan pilihan. Banyak orang berpikir ketika dia disakiti atau ketika dia dilukai oleh orang lain atau ada sesuatu yang membuatnya sakit hati sehingga dia punya dua pilihan, tetap mau balas dendam atau mengampuni. Nah, banyak orang memilih. Ada yang milih balas dendam. Lalu ada yang lebih memilih juga kejahatan harus dilawan dengan kejahatan. Ada orang yang memilih, ya sudahlah, itu hanya di bibir, tapi dalam hati tidak bisa mengampuni. Lalu ada pilihan juga, ampunilah. Ya sudahlah, aku belajar mengampuni. Nah, sebenarnya pengampunan itu bukan pilihan. Tapi pengampunan itu adalah perintah. Jadi suka tidak suka itu bukan tergantung kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengampuni dan melepaskan pengampunan. Ketika kita tidak mampu mengampuni, minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan beri kemampuan kepada kita untuk kita bisa mengampuni. Pagi ini firman Tuhan ingatkan kepada kita dari Lukas 23 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ingatkah Bapak Ibu, ini perkataan Tuhan Yesus waktu di mana? Waktu di atas kayu salib. Beberapa jam yang lalu, Tuhan Yesus dianiaya, disiksa, diolok-olok, dicambuk, semuanya dia serahkan. Bahkan dia kena tombak lambungnya. Dia juga berserah kepada Tuhan. Lalu akhir dari penderitaan, penganiayaan, ejekan, dan olok-olok, Tuhan Yesus memberi teladan yang sempurna buat kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Ampunilah mereka." Waktu itu orang-orang yang menganiaya, yang mengejek, mengolok-olok, dan menghina Tuhan Yesus, bahkan yang mencambuk Tuhan Yesus, masih ada di situ. Mereka mendengar seruan Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah pelajaran hidup di tengah-tengah hidup kita sebagai orang Kristen. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata demikian, ada kepala pasukan berkata, "Benarlah, dia inilah anak Allah." Lewat perkataan Tuhan Yesus, sang kepala pemimpin pasukan memperhatikan apa yang terjadi. Bahkan dia sebagai pemimpin, dia juga mengarahkan bagaimana penganiayaan itu harus terjadi.
di akhir penganiayaan Tuhan Yesus harus disalibkan. Tak berdaya lagi. Lalu ketika Tuhan berdoa untuk mereka, sang kepala pasukan mengerti dia inilah anak Allah. Kalau bukan anak Allah yang datang dari surga, tidak ada pengampunan dan tidak ada orang yang mampu mengampuni orang yang menganiayanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika kita belajar mengampuni, jangan ingat kesalahan orang. Dan inilah hal yang paling sulit. Kalau kita mengingat kesalahan orang mudah, lalu mengingat kebaikan orang, susah kita mengingat kebaikan orang. Tapi mengingat kesalahan orang sampai mati kita masih ingat. Tanggal berapa, jam berapa, di mana, kata-kata apa yang dia lontarkan kepada kita. Sakit hati kita, luka batin kita, kita masih ingat. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan melegakan jiwamu. Pengampunan juga mengubahkan hati yang terluka diobati. Dan pengampunan juga balas dendam yang terikat dengan kekuatan diri sendiri. Kita tidak bisa bebas dengan balas dendam. Pengampunan adalah jalan keluar. Kita bisa hidup bebas. Sekali lagi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita. Ketika kita mengampuni orang lain, jangan ingat lagi kesalahan. Lupakanlah. Ingatlah sesuatu yang baik. Jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, sehingga hidupmu tetap bahagia dan sukacita di dalam Tuhan. Ketika engkau mampu mengampuni seperti Yesus yang mampu mengampuni, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang mendatangkan damai sejahtera bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga Engkau memberi teladan kepada kami untuk kami mampu mengampuni kesalahan orang lain. Benar Tuhan, ketika kami mengampuni, kami tidak ingat-ingat lagi kesalahan orang. Berikan kuasa-Mu, berikan kasih-Mu terus mengalir di hati dan jiwa kami, untuk kami tetap memiliki kasih-Mu ya Tuhan, dan mampu mengampuni. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.